Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upik Supyadin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan bagaimana tentang sikap dalam menghadapi tantangan terhadap pendidikan. Ada beberapa sikap yang mesti disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, di mana sikap tak acuh terhadap tantangan perubahan sosial. Di mana sikap ini adalah yang paling mudah dilakukan karena tidak memerlukan konsep pemecahan permasalahan yang dihadapi, cukup hanya mengamati dan membiarkan segala apa yang terjadi. Namun walaupun demikian, sikap ini juga mempunyai landasan pendirian, yaitu bahwa suatu perubahan sosial yang mengakibatkan berbagai macam tantangan itu pada hakikatnya merupakan sunatullah, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berjalan di dalam semua masyarakat. Sikap yang kedua yaitu sikap mengakui adanya perubahan sosial tetapi menyerahkan pemecahannya kepada orang lain. Di mana sikap ini berpendirian bahwa secara historis lembaga pendidikan itu sebenarnya adalah sebagai tempat akumulasi ilmu pengetahuan, sebagai tempat untuk melaksanakan tugas transformasi tradisi sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Fungsi pokoknya bersifat konservatif dan melestarikan yang ada. Sebagai suatu badan kurator yang melayani dan melindungi serta melestarikan ilmu pengetahuan, menyebarluaskan tradisi dan pengetahuan kepada setiap gelombang generasi muda dalam masyarakat. Sikap yang ketiga yaitu sikap yang mengidentifikasi perubahan dan berpartisipasi dalam perubahan itu. Di mana sikap demikian lebih positif dari sikap tersebut di atas. Karena ia merasa bahwa fungsi lembaga kependidikan adalah komitif dengan kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Transisi kebudayaan sebenarnya sedang berlangsung di dalam realitas kehidupan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, lembaga pendidikan bertugas mengenalkannya kepada anak didiknya agar mengenal realitas yang ada dan membuatnya mampu menghayati perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Bagaimana watak dan ciri-cirinya, serta mengenal metode apa yang baik untuk menanganinya. Dengan demikian, anak didik akan menyadari bahwa segala perubahan itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian sikap yang keempat yaitu sikap yang lebih aktif, yaitu melibatkan diri dalam perubahan sosial. Jadi melibatkan diri dalam perubahan sosial dan menjadikan dirinya sebagai pusat perubahan sosial, berperan. Sikap demikian lebih militan dan progresif daripada sikap yang ketiga, karena ia berpendirian bahwa lembaga pendidikan harus bertanggung jawab terhadap perubahan sosial tersebut. Suatu perubahan adalah suatu kenyataan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Sedang lembaga pendidikan adalah bagian dari masyarakat. Karena itu ia harus terlibat dalam perubahan masyarakat. Perubahan yang sedang terjadi itu dipandang sebagai suatu yang lebih penting daripada apa yang harus dipikirkan. Lembaga pendidikan tidak hanya bergerak sepanjang waktu, melainkan perlu pula menyesuaikan mekanisme sosial dengan tuntunan masyarakat, teknologi, dan organisasi. Bahkan lebih dari itu, kita hidup dalam babak sejarah, di mana perubahan sosial yang dilakukan secara hati-hati sungguh-sungguh merupakan harga minimum untuk mempertahankan diri.
Dalam pemikiran filsafat, penerapan akal pikiran manusia menurut Islam bukannya tak terbatasi seperti yang berlaku di kalangan pemikir-pemikir bebas di barat atau timur, melainkan sampai batas-batas atau dimensi dalam dua arah. Dalam Islam ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Abbas yang bunyinya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah, yang artinya berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Jadi kita pikirkan ciptaan Allah, bagaimana ini bumi Allah ciptakan, bagaimana ini matahari Allah pindahkan yang tadinya di barat menjadi ke timur, dari timur ke barat lagi, barat ke timur, timur ke barat lagi. Semuanya diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah. Tetapi wala tatafakkaru fillah. Jangan kita pikirkan tentang Allah tuh ada di mana? Allah tuh seperti apa? Nah, jika kita memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita bisa-bisa akan timbul sifat ragu-ragu, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai dasar pemikiran, filsafat pendidikan yang justru mendapatkan nilai kemanusiaan pada tempatnya yang alami. Jangkauan berpikir dari ahli pikir tanpa batas, itulah yang akan menghilangkan martabat kemanusiaan dalam pendidikan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dan sampaikan bagaimana di dalam pendidikan ini kita sukses di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.